Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah kalkulus, yaitu subbabnya berjudul diferensial fungsi logaritma. Setelah kemarin teman-teman sudah mempelajari mengenai diferensial ya, atau turunan dari fungsi aljabar dan eksponensial, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan untuk fungsi logaritma. Bagaimana cara menurunkan fungsi logaritma, gitu ya. Oke. Baik, ini adalah rumus cepatnya ya teman-teman. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama jika y sama dengan ln x, ya. Ln adalah logaritma normal, ya. Jika y sama dengan ln x, maka turunannya atau y aksen sama dengan 1/x, ya. Jadi kalau misalkan y itu sama dengan ln 2x gitu ya, maka y aksennya ya 1/2x. Ingat ya, fungsi. Nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk fungsi. Kalau dia termasuk fungsi, maka masuknya pada rumus yang kedua, yaitu jika bentuknya adalah y sama dengan a ln u. A itu sebuah konstanta, jadi nilainya adalah berupa angka begitu. Angka tanpa ada peubah ya, tanpa ada peubah, jadi angka ln u. U itu merupakan fungsi ya. Kapan dia disebut fungsi? Apabila dia membentuk minimal ax plus b ya. Ada satu peubah dan ada satu konstanta. Oke. Jika bentuknya a dikali ln u, maka jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan a dikalikan u aksen dibagi u. Jadi u-nya kita turunkan, atau fungsi yang di belakang ln itu kita turunkan. Nah, titik kritisnya di sini adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi fungsi manakah yang termasuk dalam fungsi u itu. Gitu ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama. Jika fungsi y sama dengan 2 ln kali 5x plus 1, ya, 2 ln kali 5x plus 1, maka berapakah turunan pertamanya, gitu ya. Nah, di situ teman-teman sudah bisa melihat bahwa bentuk dari fungsi tersebut adalah bentuk yang kedua, yaitu y sama dengan a ln u. Nah, kemudian yang pertama kita tentukan dulu u-nya. U-nya yang mana? Oh, u-nya adalah 5x plus 1. Oke, karena itu kuncinya di situ. Ya, harus mengidentifikasi dulu manakah yang merupakan fungsinya. U sama dengan 5x plus 1. Maka jika diturunkan, 5x plus 1 itu diturunkan menjadi 5. Ya, 5x pangkat x pangkat pangkat 0, ya kan, kali 1 sama dengan ditambah, kalau konstanta diturunkan ya nilainya 0. Maka U aksen sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan di rumus, ya kan. Y aksen sama dengan A U aksen dibagi U. Masukkan, A-nya berapa? Oh, A-nya konstantanya adalah 2. Ya kan, 2 ln itu kan 2-nya sebagai A kan. Nah, 2 itu sebagai A, maka 2 dikali U aksen. U aksennya adalah 5. Oke, dibagi U. U adalah fungsi fungsi asli ya. Fungsi originalnya yang sebelum diturunkan, yaitu 5x plus 1. Maka dikalikan, 2 kali 5, 10, dibagi 5x plus 1. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan pecahannya, tapi kalau tidak ya tidak usah tetap seperti ini. Itu ya, itu contoh yang paling sederhananya. Selanjutnya, oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Jika y sama dengan 3 ln 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4, maka berapakah, ya, tentukan nilai turunan pertama, ya, turunan pertama dari fungsi tersebut. Oke, ini bentuknya juga masih bentuk yang kedua.
Y sama dengan A ln U. U-nya yang mana? Nah, U-nya adalah yang di belakang ln, yang dia mengandung satu peubah dan satu konstanta. Artinya, berarti di situ adalah 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4. Itu U-nya. Oke? Nah, itu U-nya 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4. Berarti kalau diturunkan, ya, fungsi berpangkat diturunkan, masih ingat ya teman-teman, penurunan fungsi aljabar ya. 4-nya kita taruh ke depan, kita tarik ya sebagai ini apa pangkatnya. Sebentar saya orek-orek coba ya. Kita coba orek-orek. Oke. Semoga bisa. Nah, 4-nya kita taruh ke depan. Ya, gini ya. Kemudian yang ada di dalam kurung itu diturunkan, 2x kuadrat plus 4 turunannya menjadi 4x. Kemudian selanjutnya fungsinya tetap pangkatnya diturunkan 1. Jadi 2x kuadrat plus 4 pangkatnya diturunkan 1 menjadi 3. Ya, masih ingat ya, semoga teman-teman, karena ini kan dia materinya kan akan berkesinambungan ya teman-teman, akan berkelanjutan gitu. Jadi semoga yang pertama itu sudah paham, kemudian lanjut ke yang kedua dan seterusnya gitu. Oke, kemudian kita operasikan secara aljabar. Nah, ini berarti 16x dikali 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 3. Ini adalah untuk U aksennya. Terus kita masukkan pada rumus turunan logaritma. Ya. Y aksen sama dengan A U aksen dibagi U. A-nya adalah 3. Ya. Oke, 3 kita masukkan di sini. Kemudian U aksennya adalah ini ya, 16x dikali 2x kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 3. Kita masukkan U aksen dibagi U. U berarti adalah fungsi original, fungsi asli yang ada pada soal, yaitu 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4. Nah, sama dengan ini dioperasikan aljabar 48x dibagi 2x kuadrat plus 4. Nah, ini kemudian dari pecahan ini kemudian kita bisa sederhanakan dibagi 2, masing-masing pembilang dan penyebutnya menjadi 24x dibagi x kuadrat plus 2. Ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Mouse. Oh, ini nggak mau hilang. Dihapus dulu. Ya, ternyata dia tidak mau hilang. Nah, oke. Contoh soal nomor 3. Ya, contoh soal nomor 3, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan ln dari fungsi 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3. Nah, ini yang ingat ya, yang dipangkatkan 3 ini adalah 2x min 5-nya, bukan keseluruhan fungsi. Kalau keseluruhan fungsi dipangkatkan, nanti pangkat 3-nya ada di luar. Tapi ini karena ada di dalam kurung kurawal, ya, maka dia yang dipangkatkan 3 adalah 2x min 5-nya. Oke, berikutnya berarti di sini yang kita identifikasi ini adalah fungsi, ini adalah bentuk soal untuk rumus yang kedua. Walaupun di situ konstantanya nggak kelihatan. Ya, kalau konstantanya nggak kelihatan artinya dia konstantanya nilainya sama dengan 1. Ya, bukan 0 ya. 1. 1 dikalikan berapapun maka dia tidak akan mempengaruhi nilainya. Maka itu adalah seharusnya di sini ada angka 1 gitulah, let's say ya. Oke, di sini let's say ada angka 1 gitu. Nah, kemudian berikutnya kita sudah identifikasi U-nya. U-nya berarti kan 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3. Oke. Nah,
mungkin agak lebih panjang tapi nggak masalah ya. Kalian tidak perlu takut duluan atau udah nge-pair duluan ya. Nggak masalah ini. Kalaupun persamaan kuadrat perkalian dalam persamaan itu dia menghasilkan pangkat tinggi atau polinomial, nggak masalah. Oke. U sama dengan 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3. Nah, bentuk U itu merupakan perkalian dua fungsi, teman-teman. Ya, perkalian dua fungsi. Nah, nanti dicek lagi di teorema di fungsi turunan fungsi aljabar ya, cara menurunkan perkalian fungsi. Ya, bukan kalau kita mengalihkan satu per satu, kemudian teman-teman harus mengalihkan 2x min 5 memangkatkan 3 dulu, itu kan sangat susah dan menyita waktu gitu kan. Kemudian baru dikalikan, setelah memangkatkan 3 baru dikalikan 4x kuadrat min 5, habis itu baru diturunkan, itu kan sangat menyita waktu. Maka gunakan rumus yang perkalian ya. Kalau fungsi aljabar diturunkan, fungsi aljabar perkalian fungsi aljabar diturunkan, maka dia merupakan operasi dari penjumlahan ya. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari U aksen V ditambah V aksen U atau UV aksen ya, sama aja. Yang penting yang bagian depan itu yang diturunkan U-nya ditambah bagian belakang yang diturunkan V-nya gitu. Nah, U-nya yang mana, V-nya yang mana ya? U-nya adalah yang bagian depan, V-nya adalah bagian belakang. Fungsi bagian depan dan fungsi bagian belakang. Oke. U yang pertama, untuk U ya, U-nya adalah 4x kuadrat min 5, maka kalau diturunkan U aksen sama dengan 8x ya. Selanjutnya untuk V, V-nya adalah V-nya adalah fungsi yang ada di belakang ya, fungsi yang ada di belakang, yaitu 2x min 5 dipangkatkan 3. V aksennya 3-nya turun ke depan, ditarik ke depan, 2x min 5 diturunkan menjadi 2, 2x min 5 pangkat 3, pangkatnya dikurangi 1. 2x min 5 dipangkatkan 2. Ketemunya 6 dikali 2x min 5 dikuadratkan. Ini tidak perlu di perkalian persamaan kuadrat ya, tidak usah dikalikan dulu, nggak masalah, nanti soalnya juga akan dioperasikan lagi di bagian tahapan selanjutnya. Oke, kemudian ketemu ya, untuk ln 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3, berarti kan dia merupakan hasil dari U, ya kan? UV, U aksen V plus V aksen U. Ya, ini tadi belum, ini tadi belum selesai mau menurunkan U-nya ya, U besarnya yang fungsi besarnya ini belum diturunkan, belum selesai, ini baru menurunkan yang perkalian. Oke. Berarti belum sampai ke penurunan logaritmanya. Nah, U aksennya itu kan ini, U aksen V plus V aksen U. Oke, saya orek-orek. Ya, ini kan rumusnya ini kan. Nah, U aksen V plus V aksen U, maka kita masukkan U aksen berapa? 8x dikali V. V-nya itu adalah fungsi original, fungsi aslinya, yaitu 2x min 5 dipangkatkan 3. Ditambah apa? Ditambah V aksen. Nah, V aksen adalah 6 dikali 2x min 5 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan dikali U. U-nya adalah fungsi U original ya, asli, yaitu 4x kuadrat min 5. Ya, sampai situ paham ya stepnya. Nah, setelahnya adalah kemampuan kalian untuk dapat mengoperasikan penjumlahan ini ya secara aljabar dan operasi penjumlahan biasa matematis gitulah ya. Ketelitian, kemudian keahlian itu akan menentukan setelahnya. Jadi kalau yang sampai tahap ini itu yang penting teman-teman sudah aman gitu ya, sudah membentuk rumus dari fungsi tersebut. Setelahnya baru itu yang menentukan adalah keahlian, kecermatan, ketelitian kalian dalam mengoperasikan fungsi ini.
Terus kita operasikan bla bla bla, ketemunya adalah U aksennya 2x min 5 dikuadratkan dikali 40x kuadrat min 40x dikurangi 30. Nah, itu baru U aksen, teman-teman ya. Padahal untuk ln, logaritma, itu kan dia mempunyai rumus tadi apa? Y sama dengan A ln U, Y aksennya sama dengan A U aksen dibagi U. Oke. Sebentar. Oke. Nah, akhirnya kita turunkan secara logaritma, Y aksennya sama dengan A-nya adalah 1, tidak perlu kita tulis. A, U aksen. U aksennya kita masukkan yang sudah kita hitung ini tadi. 2x min 5. Oh, ini sorry, ini harusnya kuadrat ya, teman-teman. Ini saya typo. Ini 2-nya ini harusnya pangkat 2 gitu. 2x min 5 dikuadratkan dikali 40x kuadrat min 40x min 30 dibagi U. U-nya adalah fungsi yang ada setelah ln, ya, yang ada setelah ln yang asli, yaitu 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3. Gitu ya. Oke, saya habis ini masih ada tidak ya? Kalau tidak ada mau saya tambahkan contoh soal. Ini kita hapus dulu nanti enggak. Oke. Kalau setelah ini soal ya. Sebelum masuk ke soal untuk ke teman-teman, untuk dikerjakan teman-teman, saya coba tambahkan satu contoh soal lagi, ya. Sebentar. Baik, selanjutnya saya tambahkan satu soal ya, satu contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Tentukan turunan pertama, biasanya tentukan turunan pertama dari fungsi Y. Fungsi Y. Bentar. Oke. Y sama dengan 6. Y sama dengan ln 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ya dibagi 6x ya. Ini sama dengan yang di sini. Nah, berapakah turunan pertamanya atau berapakah Y aksennya? Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat selain dari dia ini fungsinya fungsi logaritmik gitu ya, tapi dia juga merupakan bentuk dari aljabar yang pembagian gitu, aljabar pembagian. Maka kita nanti akan berujung pada ya pengerjaan Y aksen nanti akan berujung pada ini kan, kalau penggunaan U per V ya kan, ini U, ini V gitu, kita ibaratkan seperti itu. Maka kalau Y-nya sama dengan U per V, berarti kan Y aksennya sama dengan U aksen V min V aksen U per apa? Per V kuadrat ya. Let me check. Ya, per V kuadrat. Jadi ingat ini rumus untuk aljabar pembagian ya. Kalau ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, nanti pada akhirnya kita akan membuat berujung pada rumus ini, teman-teman ya. Akan berujung pada rumus ini. Tapi sebelumnya, sebentar. Ini kok tidak enak. Malah nyoba-nyoba ini. Ini kok. Oke, ini aja deh. Ya, warnanya hitam. Kok tadi kayak pena-pena gitu, seperti tidak nyaman gitu saya. Oke ya. Nah,
Kemudian yang pertama kita harus menurunkan masing-masing dulu. Ya, ini kan U, ini V, gitu ya. Kebesaran. Oke. Oke, U-nya kita identifikasi, U-nya adalah ln 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ya, itu U-nya. Kemudian V itu sama dengan 6x. Oke ya. Ini U-nya itu bagian pembilang, V-nya adalah penyebut. Oke, kita turunkan satu per satu. Jika U-nya sama dengan ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat, ini kita hapus dulu ya. Saya mau ngerjain yang ini dulu. Maka jika kita turunkan U aksen sama dengan, ini kan bentuknya apa, Dek? Ini kan bentuknya A ln U kan? A ln U berarti kan AU aksen dibagi U. Ya kan? Berarti A-nya 1, U aksennya berarti U-nya kan ini. Ya kan? Berarti 6x kuadrat ditambah 6x dibagi U. U-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ya. Oke, itu U aksen ya. U aksen. 3x, sorry, 3x. Bukan, kan 3x kuadrat, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Ya, betul. 3x kuadrat. Nah, kemudian ini masih bisa kita sederhanakan ya. Masih bisa kita sederhanakan, kita hilangkan x-nya di masing-masing komponen, masing-masing fungsi menjadi 6x plus 6 dibagi 2x kuadrat ditambah 3x. Ya. Jadi masing-masingnya kita bagi x-nya. Oke ya, ini untuk U aksen. Kemudian untuk V aksen. V-nya tadi kan berapa tadi? 6x ya. V-nya 6x. Maka V aksen sama dengan 6. Ya, sampai sini sudah bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus aljabar untuk fungsi pembagian. Ya. Tadi yang di depan tadi, ini pakai warna apa nih? Merah aja coba ya. Atau biru. Kelihatan nggak nih? Y aksen sama dengan, nggak kelihatan. Kita ganti dulu. Biru deh. Coba ya. Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U. Ya, dibagi V kuadrat. Kita masukkan Y aksen sama dengan U aksen. Mana U aksen? U aksen adalah 6x plus 6 dibagi 2x kuadrat plus 3x. 6x plus 6 dibagi berapa? 2x kuadrat plus 3x. 2x kuadrat plus 3x. Kok sepertinya tulisan saya terlalu besar ya? Kita hapus dulu deh. Bentar. Kita ganti. Kecil aja. Nah, gini kan enak. Y aksen sama dengan U aksennya tadi kita masukin. 6x plus 6 dibagi 2x kuadrat plus 3x. 2x kuadrat plus 3x. Ya. Dikali V. Ya, V-nya berapa? V-nya adalah 6x. Ini ya. Dikali 6x. Oke. Dikurangi V aksen. V aksennya adalah 6. 6 dikali U. U-nya adalah 2x pangkat 3. Ya. Ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Ya, ini kan U deh teman-teman. Ini U ya.
2x pangkat 3 ini U-nya untuk si soal ya. Bedakan U antara yang di belakang len, yang kita turunkan dari len, dan U yang kita maksudkan yang ada pada soal. U-nya tadi kan yang atas ini ya, ini U. Nah, U-nya berarti kita tetap melibatkan si len-nya. Ya. Berapa tadi? Len 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Len 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Is it true? Ya, yeah, right. Kemudian dibagi, ya, in general, secara umum, secara keseluruhan, dibagi V kuadrat. V-nya tadi adalah 6x. Maka 6x kita kuadratkan. Nah, seperti itu. Ingat teman-teman kalau bikin tanda sama dengan itu berada di tengah-tengah ya kalau ada pecahan seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian seperti biasa, ya. Oke. Berarti ini yang bagian atas kita bisa tuliskan seperti ini biar lebih jelasnya. 6x ya. 6x dikali 6x plus 6 ya kan? Kemudian dikurangi ini kan kita akan ini dibagi dulu deh. Pecahannya kita turunkan. 2x kuadrat plus 3x dikali 6x dipangkatkan 2. Berarti 6-nya kita kuadratkan, x-nya juga kita kuadratkan. Berarti 36x pangkat 2. Kemudian dikurangi, ya, dikurangi yang sisi sebelah kanan. 6 ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dibagi 36x kuadrat. Ya, bisa dipahami ya langkah pengerjaan operasional matematisnya ya. Nah, selanjutnya yang pecahan pertama itu kita bisa sederhanakan, teman-teman. Yang pecahan pertama ini, let's say saya kasih bundaran ya. Pecahan pertama bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 6x. Maka yang atas kita bagi 6x, yang bawah kita bagi 6x. Kalau yang atas kita bagi 6x, berarti 6x-nya hilang, berarti pembilangnya tinggal 6x plus 6, ya kan? Kemudian yang bawah juga kita 6x-nya hilang, berarti garis 2x kuadrat plus 3x. 36x kuadrat dibagi 6x berarti 6x, ya kan? Oke. Berikutnya yang sebelah kanan kita hilangkan 6-nya, ya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan 6. Berarti yang atas itu tinggal ln 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ini kan coret-coret ya. Coret-coret. Ini tinggal 6. Berarti tinggal yang bawah tuh 6x kuadrat. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri itu masih bisa kita sederhanakan lagi, teman-teman, dengan cara membagi 6. Kalau ini yang atas tuh kita bagi 6 berarti x plus 1 ya, pangkat kali 6 sebenarnya kan gitu ya. Dibagi 2x kuadrat plus 3x kali 6x. Ya, kalau ini kan coret-coret gitu kan. Dikurangi ln 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dibagi 6x kuadrat. Ya. Oke. Berarti yang atas untuk sebelah kiri itu menjadi x plus 1 dibagi 2x kuadrat plus 3x dikurangi ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dibagi
6x kuadrat. Oke, inilah hasil akhir, ya, ini jawaban akhir untuk soal yang berbunyi ini tadi, ya. Soalnya adalah Y sama dengan ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dibagi 6x, turunannya adalah ini. Y aksennya sama dengan X plus 1, ini kurang Y aksen. X plus 1 dibagi 2x kuadrat plus 3x dikurangi ln 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dibagi 6x kuadrat. Oke. Asalkan teman-teman itu sudah bisa mencermati ya bentuk dari soal, ya, bentuk dari soal itu sudah bisa kelihatan, oh ini pembagian. Berarti nanti pada akhirnya nanti saya akan membawa soal ini ke operasi aljabar yang pembagian, rumus turunan fungsi aljabar yang pembagian. Oh, berarti kalau U bagi V itu turunan aljabarnya apa? Oh, U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, berarti saya harus butuh menurunkan U-nya dan butuh menurunkan V-nya. Nah, nanti U dan V-nya itu akan menyesuaikan, teman-teman. Bisa berbentuk logaritma, bisa berbentuk eksponensial, bisa nanti berbentuk trigonometri, ya tergantung nanti soalnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memahami step-nya, ya step-stepnya itu saya rasa gampang ya. Nanti kalau masalah saya akan lebih menghargai atau lebih menilai pada proses ya. Proses menghitung kalian itu logikanya akan tercermin di situ, teman-teman. Akan tercermin di tahapan kalian mengerjakan soal. Untuk masalah jawaban akhir itu apabila kalian itu exactly benar ya, benar tepat gitu ya. Jawabannya tepat, maka saya akan memberikan nilai yang optimal gitu. Tapi kalau misalkan prosesnya aja yang benar tapi pas operasi penjumlahan, operasi perkalian dan seterusnya itu tidak teliti atau kurang kurang kreatif ya tanda kutip gitu, maka ya mungkin akan tidak optimal gitu. Nah, selanjutnya teman-teman nanti silahkan mengerjakan soal yang ada pada ini ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Coba ini dikerjakan, dijadikan itu latihan, biar kalian mendengar penjelasan saya ini tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga ada experience, punya pengalaman mengerjakan. Nanti kalian akan bisa mengukur sejauh mana sih pemahaman saya terhadap apa yang dijelaskan oleh dosen gitu ya. Nah, ini jadikan tantangan kalian, jadikan kesempatan kalian untuk mengukur diri sendiri, maka coba ini dikerjakan 1, 2, 3 nanti dikumpulkan seperti biasa. Oke ya. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan saya mohon teman-teman tetap memperkaya dengan soal-soal di luar dari yang saya berikan sehingga kalian akan bisa lebih kreatif ya. Oh, kalau soal bentuk seperti ini dikerjakannya seperti ini. Bentuk yang lain akan dikerjakan, oh caranya seperti ini. Jadi akan lebih mudah melihat gambaran secara umum gitu ya. Menurunkan suatu fungsi itu seperti apa, khususnya untuk fungsi yang logaritma ini. Baik, selamat belajar, selamat dikerjakan tugasnya. Silahkan nanti dikumpulkan pada saat sebelum kuliah di pekan depan dimulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.